mengatakan I love you and I miss you. Lagi-lagi ku gak bisa tidur, lagi-lagi ku gak bisa Ya Allah, aku pagi-pagi dibuat merinding. Ini total yang sudah masuk 797. Tapi perlu kalian ketahui bahwa ini baru satu buku. Jadi aku minta di print semua buku. Ternyata harus aku dan mamanya Mas Bibi yang datang lagi ke bank untuk membuat buku baru. Dan Masya Allah katanya itu bisa sampai 3 buku. Merinding banget, Masya Allah, tabarakallah, kalian luar biasa. Semoga yang membantu semuanya diberikan rezeki 700 kali lipat Allah berikan dan kebaikan, amin ya robbal alamin. Gala kan yatim piatu gitu, jadi ya jadi anaknya kita semua. Targetnya sih harga rumahnya yang pasti di atas 3 miliar, karena rumah di situ kan harganya 3 miliaran. Ya mudah-mudahan lah disewakan, tapi karena nggak tahu dijual atau enggak, kita upayakan beli rumah yang saat ini sedang ditempati. Rumah baru Gala, Masya Allah, alhamdulillah hari ini sudah resmi. Tuh, banyak media, kamar mandi di bawah, terus ada kamar tidur buat tambahan kecil, ada kamar mandi mungkin buat cuci, ini ada dapur, terus nanti mungkin ini mau dipasang kitchen set, mau dirapihin, terus ini juga enak ada jendelanya jadi kita naik ke atas. Inilah komplek yang akan dibeli perumahan untuk Gala Sky. Ini rumahnya, tapi belum tahu juga sih. Inilah pagi lagi ngeliat-liat tuh mobilnya di depan. Perumahan ini yang akan dilihat-lihat oleh Pak Haji Faisal untuk rumahnya Gala Sky. Lagi ngeliat-lihat guys. Ya pemirsa Let's News, Pak Haji lagi melihat-lihat perumahan ini. Ini mobil Pak Haji di depan, mobil Pak Haji. Perumahannya cukup bagus, asri. Dia letaknya juga mungkin bisa dikatakan tidak jauh dari rumah. Ini mobil Pak Haji baru keluar dari komplek perumahannya. I'm out of my head, out of my mind, oh why? If you let me, I'll be out of my dress and into your arms tonight. Yeah, I'm lost without it. Feels like I'm always waiting. I need you to come get me out of my head and into your arms tonight. Rumah baru Gala Sky berlokasi di kompleks perumahan yang sama dengan tempat tinggal Vanessa dan Bibi Andriansyah yang lama, Perumahan Permata Mediterania, Jakarta Barat. Rumah Gala berdiri di atas tanah seluas 105 meter persegi. Harga rumah baru Gala 2,4 miliar, sedangkan rumah Gala yang lama lebih mahal sekitar 3,5 miliar sampai 3,7 miliar. Rumah baru Gala akan direnovasi lagi menghabiskan biaya sekitar 400 juta sampai 500 juta, jika di total harga rumah dan renovasi sekitar 2,8 miliar, mentok-mentoknya 3 miliar. Pak Dodi kapan berkunjung melihat rumah baru Gala? Saya pengen ke sana, tapi kalau bisa ya tidak ada adik-adiknya Bibi gitu. Saya juga pingin menginap di sana.
Saya sama mamanya sama Mayang, saya mau nginep di sana. Bisa nggak mereka gantian keluar dulu semua? Saya yang nginep di situ sekarang. Itu kan rumah hasil minta-minta. Kata Pak Dodi, bukan kata saya. Ingat kata Pak Dodi, bukan kata saya. Jadi tidak ada sifat iri, dengki, apalagi yang biasa disebut maruk dan lain sebagainya, itu tidak ada sama sekali. Yang ada hanyalah kita ingin agar pertumbuhan Gala ke depan itu tidak ada beban psikologi masa lalu, tidak ada beban sejarah yang dipikul oleh ananda kita ini. Dan kita tahu semuanya bahwa masyarakat simpati, empati, kita sangat menghargai dan menghormati sungguh semua yang dilakukan oleh masyarakat itu. Tapi juga harus diketahui bahwa terkait dengan donasi itu sendiri ada undang-undangnya. Ada undang-undang nomor 9 tahun 61, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 29 tahun 80, kemudian ada peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2021. Itu sangat jelas sekali menerangkan, menjelaskan bahwa yang terkait dengan donasi seperti yang saat ini itu wajib harus ada izin. Dan saya bisa tunjukkan itu kepada teman-teman media semuanya bahwa itu harus ada izin. Bang, maaf sedikit. Izin dari Menteri Sosial karena ini berkaitan dengan donasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Maka wajib. Karena itu ada sanksi pidananya. Sanksi pidana itu 3 bulan kurungan. Nah, ini yang juga perlu kami sampaikan sehingga jangan sampai ada pihak-pihak merasa bahwa seolah-olah kami cuma hanya mengada-ada. Kemudian kemarin juga kami sempat menyampaikan bahwa saran daripada klien kami adalah meminta ketegasan daripada pihak Kementerian Sosial agar bertindak cepat, bertindak tegas, agar apa yang kemudian saat ini menjadi pergunjingan di publik itu agar segera dapat teratasi dan segera dapat terselesaikan. Bang, ini kan tujuannya sama-sama untuk Gala ya Bang. Kenapa sih Betul. semuanya harus ke ranah hukum? Kenapa tidak dibicarakan secara kekeluargaan Bang? Nah, itu juga yang kemudian kemarin kami sempat diskusikan dengan beliau. Beliau pada prinsipnya juga tidak berkeberatan sebetulnya soal itu. Hanya saja kita tahu bahwa proses ini sudah sampai ke ranah hukum. Sudah sampai ke tingkat peradilan. Nah, kalau memang ini diharapkan agar adanya mediasi, ya kita berharap pintu dan ruang itu ya ada dan ya bisa dikomunikasikan dengan baik, bisa diskusikan dengan baik. Tapi ada hal yang juga ingin kami sampaikan bahwa klien kami juga selama ini sudah sangat merasa mumet sekali dengan berbagai macam pergunjingan di ruang-ruang publik terkait dengan tuduhan, terkait dengan pencemaran nama baik, terkait dengan menjatuhkan harkat dan martabat beliau dan keluarga. Itu juga yang kita berharap ya publik tolong pahamilah bahwa tidak sesederhana yang kemudian dibayangkan oleh publik. Dan kami juga sebetulnya tidak mencari sesuatu yang ribet di sini, sesuatu yang tidak masuk akal. Kita cuma hanya berharap dari klien kami itu adalah apa yang menjadi hak dan kewajiban daripada Pak Haji Faisal itu juga menjadi bagian daripada hak dan kewajiban beliau, sehingga mereka sama-sama mengasuh, sama-sama membesarkan, kemudian sama-sama membina, menyayangi, mencintai Gala untuk hari ini dan ke depannya. Tapi dari pihak Pengadilan Agama Jakarta Barat kan sudah diputuskan Bang, memang untuk dari anaknya masing-masing jatuh ke keluarganya masing-masing gitu. Nah, kalau memang demikian berarti Gala ya harus jatuh ke tangan Pak Dodi dong kalau memang tahu seperti itu adanya. Tapi apapun itu, kita ingin agar memberikan ruang sebesar-besarnya kepada majelis hakim yang memeriksa dan menjalankan perkara ini agar mudah-mudahan memutuskan seadil-adilnya, agar apa yang menjadi kerisauan kita selama ini yang juga cukup membuat heboh di ruang publik ini kiranya terjawab. Karena sebetulnya itu aja yang sebenarnya diharapkan oleh klien kami, bahwa klien kami juga berharap dia adalah bagian dari orang yang ikut mengasuh, ikut membesarkan, ikut mencintai dan menjaga Gala hari ini sampai ke depan. Tapi selama ini ada pelarangan nggak Bang untuk bertemu Gala Bang? Klien Abang ini sampai saat ini Bang. Begini. Apakah ada pelarangan sih sebenarnya Bang? Baru-baru beliau mengupayakan untuk mau bertemu, untuk mau berjumpa.
Tapi ya mungkin karena kesibukan masuk ke tahun baru dan lain sebagainya, nah, sehingga apalagi keadaan juga seperti ini, jadi ya mungkin pasti ada waktu untuk kemudian kita ingin melanjutkan kembali harapan-harapan dan apa yang menjadi mimpi bersama itu. Karena poinnya adalah bahwa kita ingin masalah ini segera mungkin selesai dengan cara baik-baik ataukah dengan cara melalui jalur hukum, agar jangan sampai kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Saya juga kemarin waktu di Mabes Polri ditanyakan oleh beberapa rekan-rekan media, dan saya menjelaskan bahwa kebetulan Pak Dodi itu sendiri, ya mohon maaf sekali lagi, Pak Dodi itu sendiri, beliau juga berdarah Maluku. Keluarga besarnya juga selama ini juga merasa terusik dengan berbagai pemberitaan yang terkait dengan persoalan ini. Mereka juga ingin melakukan langkah-langkah, ingin ikut campur dalam masalah ini. Tapi beliau menegaskan, tapi tidak. Masalah ini harus melalui jalur hukum. Karena kami sudah menyerahkan ke Pak Jamal beserta rekan-rekan tim lawyer dan kemudian tim lawyer yang lain yang sudah lebih awal, sehingga beliau tidak mau ada ikut campur tangan keluarga terkait dengan penyelesaian. Jadi tetap hukum yang kita kedepankan. Karena itu mungkin lebih baik dan itu yang kemudian kita harapkan. Bang, mengenai penggalangan dana itu, saya kira kalau kita kemarin membaca rilis yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, itu yang saya baca bahwasanya belum terdaftar di sana. Yang kami ketahui dari awal itu penggalangan dana ini atas nama pribadi. Bahkan kami duga dari uang yang disimpan di rekening itu sempat juga dipindahkan ke rekening yang lain lagi secara pribadi. Setelah itu baru masuk ke yayasan yang kemudian hingga saat ini yang kami ketahui, mudah-mudahan kami tidak salah, bahwa belum memiliki izin dari Kementerian Sosial. Karena itulah yang kami dengar Ibu MI ini kalau nggak salah dalam waktu dekat akan dipanggil untuk dimintakan pertanggungjawaban oleh Kementerian Sosial. Karena memang di Kementerian Sosial sendiri ada beberapa prasyarat yang harus ditempuh dulu, baru kemudian izin itu keluar. Karena diduga, dikhawatirkan jangan sampai dari donasi ini, ya kita nggak tahu, ya kita nggak menuduh siapapun. Tapi bisa saja kemudian dari donasi seperti ini bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang pada akhirnya nanti akan menimbulkan masalah baru. Ya misalnya ya mungkin untuk ya membeli barang haram misalnya, ataukah ya membiayai sebuah gerakan-gerakan yang pada akhirnya bisa ya, mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Karena itulah kemudian kenapa Kementerian Sosial hadir untuk itu. Dan untuk poin yang ini kita serahkan sepenuhnya kepada Kementerian Sosial. Teman-teman boleh silahkan tanya ke Kementerian Sosial bahwa sudah seperti apa dan bagaimana. Tapi yang pasti yang kami ketahui sesuai dengan regulasi yang ada, kami tidak mengada-ada, kami tidak mengarang bahwa itu wajib harus ada izin terlebih dahulu baru dilakukan penggalangan donasi itu. Saya boleh bacakan poinnya yang tidak membutuhkan izin. Kalau yang tidak membutuhkan izin itu adalah, saya bacakan ya biar jadi jelas supaya jangan ada dusta di antara kita ini. Penyelenggaraan PUB yang tidak memerlukan izin terdiri atas A. Zakat, itu tidak memerlukan izin. B. Pengumpulan di dalam tempat peribadatan, itu tidak butuh izin. C. Keadaan darurat di lingkungan terbatas. D. Gotong royong di lingkungan terbatas di sekolah, kantor, rukun warga, rukun tetangga, kelurahan atau desa, atau nama lain, dan atau. Kemudian E. Dalam pertemuan terbatas yang bersifat spontan. Itu ada di pasal 4 ini. Selain daripada itu, wajib harus ada izin dari Kementerian Sosial. Kalau dia skalanya adalah provinsi, maka harus ada izin dari gubernur. Kalau dia kabupaten kota, maka sesuai dengan masing-masing wilayah pemerintahannya, bupati maupun wali. Nah, untuk izin itu saja cuma dikasih ruang 3 bulan. Bisa diperpanjang, tapi ditambah lagi 1 bulan. Nah, kalau yang tadi spontan yang dimaksud, ya silakan kita menilai masing-masing.
apakah dengan range waktu beberapa bulan sampai katanya ke depan itu dia sifatnya spontan atau tidak. Nah itu yang kemudian ya silakan kita jawab bersama. Tapi saya kira yang paling penting, karena ini adalah ranahnya Kementerian Sosial, sehingga mungkin teman-teman bisa cross check ke Kementerian Sosial bahwa apakah itu melanggar atau tidak, melanggar prosedur atau tidak. Kalau yang kami pahami sesuai dengan regulasi yang ada ini, ada 3 regulasi yang ada di depan kami ini, itu adalah melanggar. Yuk. Pegal nih gue, cepet. Gimana? Bang, terus gue ngomongin bang, gue lembur. Kemarin kan sempat menawarkan rumah ini gimana lanjutannya itu? Jadi intinya masalah rumah aku nggak mau jadi sengketa ya, karena salah satu pihak ada yang tidak setuju, it's okay, nggak apa-apa, itu bakal aku kasih ke orang yang membutuhkan. Lagian sertifikatnya juga belum aku balik nama, masih di notaris, belum AJB ya kan. Jadi nggak perlu diributin lagi, nggak perlu jadi gonjang-ganjing lagi karena salah satu pihak belum setuju gitu loh. Dan keputusan dari pengadilan pun hak asuhnya Gala belum keluar. Aku cuma bisa ngomong kayak gitu doang. Jadi aku minta doanya buat semua, mudah-mudahan cepet kelar lah. Nggak ada kompor di antara Om Dodi dan Papa Haji Faisal karena mereka dua-duanya orang baik. Aku kenal mereka dua-duanya orang baik, keluarga baik. Mudah-mudahan selesai dengan damai dan rumah yang dipermasalahkan ini segera selesai gitu. Tapi Teh itu kan memberikan rumah Mbak. Iya, jadi balik deh. apa? Pertimbangannya apa Mbak? Pertimbangannya karena baru dapat rezekinya sekarang, ya. Teh, tapi kan Pak Faisal kan nggak menolak, bukan bermaksud untuk menolak rumah itu. Nah, itu gimana? Lebih baik aku belum ketemu sama yang bersangkutan. Ya, jadi tanggapan Teteh gimana Tanggapan tuh? aku nanti aku ketemu sama orangnya, aku mau ngobrol pas sebenarnya ini bener gak sih gitu. Jadi dari kedua belah pihak balance gitu loh. Ya. Artinya kan Pak Faisal itu kan ngebuka open banget untuk siapapun yang ingin memberikan donasi rumah dan segala macam gitu, Tapi Teh. sorry itu saya keluarganya nggak ada yang balas WhatsApp aku. Enak Pak. Enak banget, luar biasa, makanan terenak. Ayo, siapa yang mau hujat? Makan cumi dihujat, silakan. Yang mau hujat, yang mau fitnah dipersilahkan. Silakan. Biar dosa kita berkurang ya. Ya. Ntar hujatannya kesian tuh cumi kan nggak berdosa, masa dimasak. Kalau cumi kan butuh kehidupan.